Dalam memimpin sebuah tim, kritik itu ibarat pedal rem dan pujian itu ibarat pedal gas. Kalau kamu cuma pakai gas terus, kendaraanmu memang akan melaju kencang. Tapi tanpa rem, kamu ujung-ujungnya bakal tabrakan. Idealnya, kamu akan lebih sering menginjak pedal gas, tapi pedal rem juga harus selalu siap dan berfungsi sempurna saat kamu butuh. Itulah formula jadi pemimpin yang baik yang Kim Scott maksud dalam bukunya Radical Candor. Kim Scott adalah seorang pakar manajemen yang jadi mentor dari CEO startup terkenal seperti Dropbox dan Twitter. Menurutnya, kunci sukses sebuah perusahaan adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Perusahaan terbaik punya satu kesamaan, budaya kerja positif. Kata positif di sini artinya punya dua komponen ini. Pertama, orang-orangnya berani memberi kritik jujur. Kedua, mereka peduli secara tulus satu sama lain. Kim Scott punya sebutan khusus. Dia kasih nama budaya ini Radical Candor, yang artinya keterbukaan radikal. Dan pondasinya mulai dari hubungan paling sederhana di kantor, yaitu antara kamu sebagai pemimpin dan bawahan langsungmu. Bab 1. 4 tipe pemimpin. Sebelum masuk lebih dalam, kamu harus tahu dulu posisimu saat ini. Dalam dunia kepemimpinan, Kim bilang ada 2 dimensi. Dimensi pertama adalah seberapa berani kamu kasih kritik secara langsung. Kemudian dimensi kedua adalah seberapa peduli kamu sama anggota timmu. Dari 2 dimensi ini kemudian muncul 4 tipe pemimpin. Tipe pertama ada yang namanya agresif berlebihan. Kalau kamu berani kasih kritik tapi kurang peduli, berarti kamu adalah pemimpin tipe ini. Bos yang gini rajin banget kasih kritik, tapi jarang banget memberi pujian. Kalau ada yang salah, langsung hajar. Kalau kerjaan beres, sepi. Kedengarannya memang buruk, tapi Kim bilang ini masih lebih baik ketimbang 2 tipe berikutnya. Ini karena paling tidak anggota timmu tahu jelas apa yang perlu dia perbaiki. Efeknya memang bagus dalam jangka pendek, tapi lama-kelamaan orang akan muak dan memilih untuk pergi. Kemudian tipe kedua adalah nggak enakan tapi manipulatif. Dari namanya saja sudah terdengar buruk. Ini adalah tipe bos yang tidak berani memberikan kritik tapi juga tidak peduli sama bawahannya. Dari luar selalu bilang, bagus kok, atau keren kamu kerjanya. Tapi diam-diam dia sudah menyusun rencana buat cari pengganti anggota tim yang kerjanya dia anggap kurang. Pujian palsu itu bukan kebaikan. Itu malah seperti manipulasi berbungkus sopan santun. Dampaknya jauh lebih merusak dari tipe yang agresif tadi. Itu karena rasa sakitnya akan datang belakangan dan lebih mendalam. Tipe ketiga, Kim sebut sebagai empati yang merusak. Ini adalah tipe pemimpin yang sangat peduli dengan timnya, tapi tidak berani memberikan kritik. Memangnya seburuk apa pemimpin kayak gini? Coba denger cerita rakyat Rusia tentang seorang bapak dan anjing kesayangannya yang berakhir tragis. Jadi, Alkisah pada suatu waktu ada seorang bapak yang tinggal bersama anjingnya. Pada suatu hari, anjingnya kena kanker. Cara buat anjing itu sembuh adalah dengan amputasi ekornya. Si bapak yang sangat sayang pun tidak tega. Akhirnya dia memutuskan untuk memotong ekor anjingnya sedikit-sedikit setiap beberapa hari. Dia pikir ini adalah cara terbaik supaya rasa sakitnya tidak terlalu besar. Sayangnya, anjingnya tetap mati. Bukannya mati cepat dan damai, si anjing malah harus melewati akhir hidupnya dengan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Inilah yang akan terjadi kalau kamu jadi pemimpin yang tidak berani memberikan kritik. Kalau kamu pikir menjaga perasaan anggota tim adalah kunci sukses, kamu salah besar. Tim yang tidak pernah mendapat kritik akan kebingungan, hilang arah, dan tidak tahu cara berkembang. Nah, tipe keempat adalah keterbukaan radikal, yang Kim maksud sejak awal. Bos tipe ini berani kasih kritik, serta memiliki rasa kepedulian yang tinggi.
Jadi, bos yang terbuka dan radikal artinya kamu berani kasih kritik secara langsung dan di saat bersamaan peduli sama orangnya secara tulus. Kunci dari konsep radical candor adalah kasih kritik dan pujian yang faktual dan sespesifik mungkin. Jangan bilang, kamu hebat, tapi presentasimu tadi bagus karena kamu pakai data yang konkret. Untuk kasus kritik, jangan bilang, kerjamu kurang. Tapi ubah ke, laporanmu masih belum sesuai standar karena belum ada analisis kompetitor sesuai kesepakatan minggu lalu. Tegas dan peduli harus berjalan bersamaan, jangan mengorbankan yang satu untuk yang lain. Bab 2. Cara jadi radical candor. Tenang aja, Kim Scott tidak cuma memberi penjelasan teori konsep. Dalam bukunya, dia juga kasih beberapa langkah konkret yang bisa kamu coba. Langkah pertama adalah mulai dengan minta kritik. Sebelum kamu minta timmu buat terbuka, buktikan dulu kalau kamu sendiri bisa menerima kritik. Minta feedback dari bawahanmu. Tunjukkan kalau kamu bisa merespon kritik dengan baik dengan melakukan tindakan nyata setelahnya. Kalau kamu berhasil, anggota timmu pasti akan mulai percaya bahwa lingkungan kerja mereka aman untuk jujur. Langkah kedua sudah sedikit ada di bagian sebelumnya. Pastikan kamu kritik kerjanya, bukan orangnya. Steve Jobs terkenal karena sering bilang ke karyawannya, "Your work is shit." Kasar, iya. Spesifik ke kinerja, setentu. Meski begitu, kalimat tadi sebaiknya tidak kamu contoh karena terlalu kasar. Meski efektif, Jobs sendiri pun mengakui ia menyesal dan bilang ia bisa menyampaikan hal yang sama dengan jauh lebih baik. Kuncinya kamu harus ingat kalimat ini. Tantang kerjanya, bukan kualitas orangnya. Kritik yang benar adalah yang berhasil menunjukkan dengan jelas apa yang kurang sambil tetap menunjukkan bahwa kamu percaya pada kemampuan orang itu untuk memperbaikinya. Langkah ketiga, sekaligus paling unik, adalah berani bilang sesuatu yang awkward. Contoh paling sederhana dari konsep radical candor, berani bilang ke teman kerjamu kalau resleting celananya terbuka. Sepele, tapi mencakup dua dimensi sekaligus. Kamu kasih kritik secara langsung, dan kamu melakukannya karena kamu peduli. Kamu mengorbankan rasa canggung sesaat demi kebaikan jangka panjang orang itu. Prinsip ini tentu berlaku juga untuk hal-hal yang jauh lebih besar di tempat kerja. Bab 3. Pahami timmu. Jadi pemimpin tipe radical candor tidak lengkap kalau kamu gagal memahami timmu sendiri. Satu kesalahan umum seorang pemimpin adalah memperlakukan semua anggota tim dengan cara yang sama. Padahal tidak semua punya tujuan karir yang sama. Kim membagi karyawan jadi dua tipe. Ada karyawan superstar dan ada rockstar. Karyawan superstar adalah mereka yang ambisius, suka tantangan baru, dan selalu ingin berkembang ke level berikutnya. Mereka butuh jalur karir yang jelas dan ruang untuk eksplorasi. Ini termasuk kemungkinan pindah ke divisi lain supaya ambisinya tetap terpacu. Sedangkan karyawan rockstar adalah mereka yang mau stabilitas dan konsistensi, tapi bisa jadi punya ambisi besar di luar kantor. Untuk tipe ini, fokusnya adalah pada pengakuan dan kestabilan. Jangan perlakukan mereka sebagai pemain cadangan. Pemimpin yang baik tahu masing-masing anggotanya dengan baik. Dengan begitu, ia jadi bisa tahu tiap orang butuh apa. Kemudian, kasih itu ke mereka. Bab 4. Sudah maksimal tapi gagal, waktunya pecat dengan baik. Memecat orang adalah salah satu topik yang paling sensitif. Gak heran banyak pemimpin yang memilih untuk menghindarinya. Tapi sebelum masuk ke sana, Kim bilang ada 3 kebohongan yang biasa muncul dalam kepala seorang pemimpin. Dan kenapa kamu harus waspada pada ketiganya. Yang pertama ada jebakan, dia pasti akan berkembang seiring waktu. Mungkin kalimat itu ada benarnya.
Tapi pertanyaannya, bagaimana dan kapan? Kalau kamu tidak bisa menjawab dua hal itu secara spesifik, kemungkinan besar kalimat itu hanya cara otakmu untuk menghindari keputusan sulit. Yang kedua adalah kalimat, lebih baik ada orang daripada kosong. Ini terdengar masuk akal, tapi seringkali menyesatkan. Anggota tim yang tidak kompeten tidak hanya menghasilkan kerja buruk, mereka juga menurunkan kinerja tim secara keseluruhan. Kebobrokan mereka buat anggota tim lain terpaksa harus menanggung beban yang bukan tanggung jawab mereka. Lama-kelamaan, anggota kompeten pun ikut kehilangan motivasi. Kalau kata Steve Jobs, it's better to have a hole than an asshole. Kasarnya dia bilang lebih baik ada posisi kosong ketimbang isinya orang tolol. Kasar, sangat, tapi pesannya benar adanya. Yang terakhir adalah jebakan memecat orang memberi contoh buruk ke tim. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Ketika kamu membiarkan orang yang inkompeten tetap bertahan, kamu seolah mengirim pesan ke anggota tim lain kalau standar perusahaan ini hanya begitu saja. Dan orang-orang yang tadinya kompeten, mereka akan menurunkan standar kerjanya. Kalau kamu sudah sampai pada titik sangat yakin dan keputusan buat memecat sudah bulat, lakukanlah dengan mindset yang benar. Ingat ini baik-baik. Kamu bukan sedang mengusir orang. Kamu sedang memberi kesempatan untuk menemukan tempat yang lebih cocok untuk orang tersebut. Tempat yang mungkin pas buat mereka berkembang dan bahagia. Sampaikan dengan jelas, jangan berbelit-belit, dan doakan yang terbaik untuk mereka ke depannya. Bab 5. Penutup. Kita sering berpikir kalau jadi pemimpin yang baik berarti buat semua orang suka sama kita. Jarang kasih kritik, selalu kelihatan positif, dan menghindari konflik sebisa mungkin. Tapi seperti yang Kim Scott temukan dari bertahun-tahun mendampingi pemimpin terbaik dunia, berusaha buat semua orang suka itu bukan kebaikan. Malah jadi tanda kamu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang benar-benar peduli adalah mereka yang berani jujur. Mereka yang berani bilang hal sulit karena tahu itu penting untuk perkembangan anggota timnya. Mereka yang tidak akan membiarkan timnya berjalan tanpa arah hanya karena takut canggung. Kalau kamu memang mau jadi bos yang baik dan kompeten alias calon bos sukses, kamu bisa langsung baca buku Radical Candor, How to be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.